Halo, nama saya Muhammad Ilyas Bika dari Rom Taman Graha Mas, Serang Baru. Untuk menambah skill ya, kemampuan terutama di bidang servis handphone, seru banget. Pelatihnya seru, oke. Bahasanya juga gampang, mudah dimengerti. Interface itu bagian-bagian kayak LCD, jadi bongkar pasang bagian-bagian HP itu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk GTA dan Telkom yang telah memberikan kesempatan untuk saya agar bisa mengikuti pelatihan ini sampai selesai, dan mudah-mudahan dapat sertifikatnya sesuai dengan keahlian saya. Perkenalkan, nama saya Rizka Sanjaya, asal dari Padang. Dapat informasi ada pelatihan dari Telkom sama GTA dari sosial media. Dari Padang nih, jauh-jauh. Berarti Ya. udah berapa hari yang lalu sampai sini? Sekitar 1 minggu lebih. Perkenalkan, nama saya Dwi. Saya dari Kampung Telaju. Pasti untuk ikut pelatihan, pertama menambah skill, yang kedua ya menambah pemasukan. Lalu namanya juga tukang ojek, kadang-kadang penghasilannya nggak tentu. Terima kasih kepada Global Technic Academy dan Telkom Indonesia yang sudah memberikan kesempatan saya untuk ikut pelatihan servis handphone. Oke, di sini saya sedikit ngasih sebuah wawasan, tapi nanti kita fokusnya lebih ke untuk konsumsi arus ya dengan power supply. Jadi di sini saya kelompok-kelompokkan terlebih dahulu. Ada kelompok 1, kemudian kelompok 2, kemudian kelompok ketiga. Yuk kita breakdown. Jadi kelompok 1 ini, katakanlah baterai ini nanti kita ganti dengan power supply ya. Kemudian nanti dari power supply kita setting 4,2, tentunya sebesar tegangan dari baterai ya, bisa 3,8 atau 4,2. Nanti dari konektor baterai itu akan masuk ke IC power charging. Begitupun nanti dari IC power charging outputnya menjadi VPH power. Nah, di kelompok 1 ini konsumsi arusnya itu 0 ampere. Artinya ketika teman-teman mengkoneksikan power supply ke konektor baterai, tidak boleh ada kenaikan ampere sedikit pun. Kalau terjadi kenaikan ampere, maka bisa jadi kelompok 1 ini berpotensi adanya konslet atau short ya. Itu yang kelompok 1. Kemudian kita beranjak ke kelompok 2. Dari kelompok 2 ini nanti kalau teman-teman perhatikan di sini ada yang saya bintangkan. Beberapa jalur yang saya kasih bintang, artinya jalur-jalur yang saya kasih bintang ini jalur-jalur yang standby. Artinya sebelum ditekan power, jalur-jalur ini sudah bisa kita ukur ya. Jalur-jalur ini sudah bisa kita ukur. Sebelum ditekan power, jalur-jalur ini sudah bisa kita ukur secara aktif. Nah, kemudian kita tekan power. Ketika kita tekan power, baru kemudian jalur-jalur output IC power ini akan bekerja. Misalkan pertama kali bekerja VCore, katakanlah ini berurutan. VCore, kemudian VPROC, kemudian VModem, kemudian VIO sampai ke VDRAM. Akhirnya dari ketujuh jalur ini, maka nanti yang terakhir adalah jalur reset B. Artinya reset B ini memerintahkan, ada perintah dari IC power ke CPU supaya CPU itu hidup atau mereset dirinya. Kemudian jalur watchdog ini adalah perintah balik dari CPU menyatakan bahwasannya gua udah hidup nih ya. Berarti tegangan yang lu kasih ke gua itu harus standby atau harus stabil. Jadi seperti itu ya. Kemudian kita masuk lagi ke kelompok ketiga. Kelompok ketiga ini tentu kerja dari CPU dan juga IMMC. Jadi gini, katakanlah gini. Oh gini, di kelompok 2 konsumsi arusnya, ingat, lihat, sebelum tekan power arusnya adalah 0 ampere ya, sebelum tekan power. Tapi ketika ditekan power, maka konsumsi arusnya perhatikan 0,10 ya. Kalau kelompok 3 itu berarti setelah ditekan power ya, konsumsi arusnya 0,2 sampai 0,40. Katakanlah ada sebuah kasusnya segini, begini. Sebelum tekan power, perhatikan ya, perhatikan bahasanya. Sebelum tekan power, ampere naik di 0,20 ampere. Kira-kira kerusakan analisanya ada di mana? 1 dan 2, benar. Artinya potensi kerusakan di 1 dan 2 itu ada. Kenapa? Harusnya kan nggak boleh ada kenaikan ampere. Tapi ini ketika sebelum ditekan power, ampere sudah naik. Berarti potensinya bisa jadi konslet di Vibat
ataupun bisa jadi IC power charge-nya konslet, atau bisa jadi konslet di VPH power, benar nggak? Atau bisa jadi konslet katakanlah di tegangan referensi, kemudian bisa di VPH power ataupun power key. Dalam artian, kalau ditekan power itu ada kenaikan ampere sekecil apapun, berarti ada kemungkinan 1 dan 2 ini bermasalah.